Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Chu Feng, kamu memang bajingan. Aku tidak akan menghentikan kamu jika kamu ingin mati, tetapi jangan menyeret aku bersamamu. Si ratu mulai melolong dengan gila ketika dia melihat Chu Feng bertekad untuk mati. Chu Feng berada dalam situasi yang sulit ketika dia mendengar teriakan si ratu. Dia tidak tahan meninggalkan Su Rou dan Su Mei, tetapi dia juga tidak ingin si ratu dirugikan karena tindakannya sendiri. Sialan, kedua mutiara ini benar-benar aktif. Aku benar-benar ceroboh, ucap seseorang. Tiba-tiba saja, sebuah suara tua terdengar. Dan ketika Chu Feng mengangkat kepalanya untuk melihat, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Karena suara itu adalah suara dari pendiri Azure Dragon. Pendiri Azure Dragon saat ini berdiri di atas naga biru, sementara jubah di tubuhnya berkibar tanpa angin. Setelah melihat kondisi Su Rou dan Su Mei, meskipun dia sangat terkejut, dia tidak panik terlalu banyak, dan dia memiliki banyak perilaku dari seorang ahli puncak. Chu Feng, menyingkirlah. Pendiri Azure Dragon itu berteriak dengan keras. Chu Feng tidak berani lamban, saat dia buru-buru membiarkan Su Rou dan Su Mei yang berada di pelukannya pergi. Bang! Tepat pada saat itu, dengan gelombang lengan besar pendiri Azure Dragon, formasi spiritual berwarna biru yang terkondensasi pun keluar. Dengan pola yang aneh dan istimewa, formasi itu langsung menyelimuti Su Rou dan Su Mei. Wush wush wush. Segera setelah itu, Azure Dragon Founder menulis dua karakter, yaitu segel. Karakter segel dikondensasikan, dan dibuat oleh simbol. Segel itu berdiri di udara, dan seolah-olah itu memiliki kehidupan. Kemudian, pendiri Azure Dragon menunjuk Su Rou dan Su Mei, dan dengan ringan berteriak. Segel. Dua karakter segel mendarat masing-masing di formasi spiritual Su Rou dan Su Mei. Pada saat itu, ekspresi Su Rou dan Su Mei sebenarnya tampak kurang menyakitkan, seolah-olah mutiara yang mengerikan di tubuh mereka telah dikendalikan. Tidak buruk, Chu Feng, metode formasi spiritual pendiri sekte kamu cukup baik. Aku sudah menduga, jika dia masih hidup, dia sama sekali tidak akan menjadi spiritualis dunia jubah biru yang sederhana. Dia seharusnya mendekati tingkat spiritualis dunia jubah ungu, si ratu berkata sambil memberikan pujian yang langka. Adapun dengan Chu Feng, dia terpana dengan metode Azure Dragon Founder. Menjadi seorang spiritualis dunia juga, apa yang bisa dipilih Chu Feng untuk dilakukan ketika berhadapan dengan situasi Su Rou dan Su Mei adalah, yaitu mati bersama dengan mereka. Karena selain itu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia benar-benar sangat tak berdaya. Tapi pendiri Azure Dragon yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik saat ini, pendiri Azure Dragon yang hanya kesadaran mengandalkan teknik spiritualis dunia miliknya sendiri, dan untuk sementara waktu menekan dua mutiara di tubuh mereka. Harus dikatakan bahwa, ini adalah perbedaan besar dalam hal kekuatan. Namun untungnya, meskipun kedua mutiara belum mati, mereka sudah tidak sekuat dulu. Namun meskipun begitu, mereka masih bukan sesuatu yang bisa aku tekan. Jika aku ingin mengendalikan mereka, aku harus mengandalkan mutiara itu, ucap pendiri sekte. Saat pendiri Azure Dragon berbicara, dia melambaikan lengan bajunya lagi. Hembusan angin bangkit dari kaki Chu Feng, lalu meniup dirinya beserta Su Rou dan Su Mei ke udara. Dan kemudian mereka mendarat di atas naga biru yang besar. Mengaum. Dengan raungan naga besar, Chu Feng merasa bahwa pemandangan di sekitarnya menjadi buram. Tetapi setelah sekejap, dia kembali ke tempat semua orang beristirahat. Dia tiba di depan peti mati kristal, yang menyimpan jasad pendiri Azure Dragon. Bang! Pada saat itu, pendiri Azure Dragon mengangkat tangannya, dan dia benar-benar menghancurkan peti mati kristal yang melindungi jenazahnya sendiri. Pada saat yang sama, mutiara di atas peninggalan Azure Dragon Founder juga memberikan kecemerlangan yang sangat mempesona. Leluhur, ini, seru Chu Feng. Melihat bahwa pendiri Azure Dragon segera menghancurkan peti matinya sendiri,
wajah Chu Feng dipenuhi dengan keraguan. Tapi kemudian, dia akhirnya tahu apa yang ingin dilakukan pendiri Azure Dragon. Setelah menghancurkan peti matinya sendiri dengan metode yang dipraktikkan, pendiri naga Azure mulai meletakkan formasi spiritualnya. Itu bukan formasi spiritual yang sederhana, tetapi segel formasi spiritual. Itu adalah formasi penyegelan level yang sangat tinggi, sehingga Chu Feng hanya bisa mengetahui formasi tipe apa itu, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh formasi penyegelan itu. Bahkan jika dia tahu metode meletakkan formasi penyegelan, tidak mungkin baginya untuk benar-benar meletakkan formasi seperti itu. Setelah meletakkan formasi penyegelan, pendiri Azure Dragon secara individual menempatkan Su Rou dan Su Mei di kedua sisi tubuhnya. Setelah mendesak pembentukan penyegelan, mutiara itu memancarkan kecemerlangan yang mempesona dan terwujud. Itu menjadi selubung kristal besar yang menyelimuti Su Rou, Su Mei, serta sisa-sisa pendiri Azure Dragon. Chu Feng, meskipun kekuatan kedua mutiara tidak sekuat sebelumnya, dengan kondisi aku saat ini, aku tidak punya cara untuk sepenuhnya menekan mereka. Apalagi untuk mengekstraksi mereka dari tubuh Su Rou dan Su Mei. Menyegel mereka untuk sekarang ini, itu adalah satu-satunya metode untuk menyelamatkan mereka. Tetapi dengan kekuatan aku, meskipun aku dapat sementara mengunci kekuatan hidup mereka di tubuh mereka, aku hanya bisa menjamin bahwa mereka akan bertahan selama 2 tahun lagi dalam formasi penyegelan ini. Itu berarti bahwa jika aku membuka formasi penyegelan sekarang, sangat mungkin bahwa mereka akan segera mati. Tetapi jika aku benar-benar menyegel formasi penyegelan ini, maka 2 tahun kemudian, mereka akan mati juga. Sekarang beri aku jawaban yang jujur. Apakah kamu memilih untuk membiarkan mereka mati sekarang, atau memberi mereka hidup dalam 2 tahun lagi? Pendiri Azure Dragon dengan serius bertanya. Tidak, aku tidak ingin mereka mati. Jawab Chu Feng yang takut dengan kata-kata yang berasal dari pendiri Azure Dragon. Aku hanya bisa membiarkanmu memilih salah satunya. Mati sekarang, atau mati 2 tahun kemudian. Cepatlah bicara. Jika kamu tidak memilihnya sama sekali, maka aku akan membatalkan formasi penyegelan ini sekarang, dan menghancurkan mereka bersama dengan 2 mutiara ini. Ucap Azure Dragon Founder dan sikapnya juga menjadi kuat. Tidak, jangan. Segel mereka, lindungi hidup mereka untuk saat ini. Ucap Chu Feng secara spontan. Melihat hal itu, Chu Feng benar-benar menjadi panik, dan dia dengan cepat memohon. Itu adalah pilihan yang benar, balas pendiri sekte. Baru pada saat itulah, pendiri Azure Dragon menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah itu dia membuka tangannya, lalu segera melapis beberapa rantai tebal yang keluar dari tubuhnya. Jika dilihat-lihat, rantai itu bukan rantai yang normal. Mereka adalah rantai transparan yang diringkas oleh formasi spiritual. Pada saat itu, dengan suara berdenting, mereka melilit kesing kristal itu. Pada akhirnya, mereka memutarnya dengan padat, dan hampir seluruh selubung kristal itu tertutup. Orang hanya bisa melihat Su Rou dan Su Mei yang ada di dalamnya, itu hanya melalui celah-celah yang kecil. Segel, ucap pendiri sekte. Akhirnya pendiri Azure Dragon menggambar karakter segel yang besar, dan mendarat di formasi penyegelan yang sangat besar. Akhirnya, itu benar-benar mengunci formasi penyegelan. Pada saat itu, hampir semua orang sudah datang, itu saat mereka dengan gugup melihat semua yang dilakukan pendiri Azure Dragon. Terutama untuk Su Hen dan Su Long, wajah mereka tampak sangat jelek. Meskipun semua orang tahu sesuatu pasti telah terjadi, tapi tidak ada yang berani naik untuk bertanya. Mereka hanya diam-diam menonton. Chu Feng, kamu ini masih sangat muda. Ingatlah, sebagai seorang pria, tidak peduli apapun yang kamu temui, kamu tidak boleh panik saat menghadapi bahaya. Karena pada kenyataannya, aku bahkan tidak yakin bahwa aku bisa menghancurkan 2 mutiara ini. Bahkan jika kamu tidak memilih untuk menyegel, aku akan menyegel mereka berdua dengan 2 mutiara ini. Namun alasan mengapa aku bertanya padamu tadi adalah, karena aku ingin kamu memiliki pengalaman yang tidak bisa kamu lupakan.
Pengalaman di mana kamu harus memilih kehidupan dan kematian seseorang yang dekat dengan kamu sehingga di masa depan ketika kamu menghadapi situasi yang serupa dengan ini, kamu sudah bisa menyikapinya dengan lebih tenang. Pendiri Azure Dragon berkata kepada Chu Feng. Karena baginya, seolah-olah dia sedang mengajari Chu Feng di ruang kelas, dan dia tidak peduli dengan kehidupan Su Rou dan Su Mei. Leluhur, apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka? Tanya Chu Feng. Tetapi bagi Chu Feng, hal yang paling dia khawatirkan saat ini adalah, apakah dia bisa menyelamatkan saudara perempuan Su Rou dan Su Mei. Itu hampirlah mustahil. Mutiara akan selalu disegel di sana, tetapi dengan kemampuan aku hanya dapat menjamin bahwa mereka akan bertahan selama 2 tahun lagi. Karena dalam 2 tahun itu mereka tidak makan dan minum, maka dalam 2 tahun kemudian, mereka pasti akan mati. Kecuali, ucap pendiri Azure Dragon yang ragu-ragu sebentar. Kecuali apa? Chu Feng dengan cemas bertanya dengan seksama. Kecuali jika kamu bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun. Karena dengan begitu, maka kamu bisa mengambil kedua mutiara itu dari tubuh mereka pada saat itu. Karena jika tidak, mereka pasti akan mati. Tapi apakah kamu yakin bahwa kamu bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun? Karena sejujurnya saja, tidak peduli berapa banyak lagi bakat yang kamu miliki, itu hampir merupakan hal yang tidak mungkin, ucap pendiri sekte. Kata-kata yang pendiri Azure Dragon katakan, itu kurang lebih seperti menyerang mental Chu Feng. Saat itu wajah Chu Feng juga dipenuhi adalah komplikasi. Dia tidak lagi berbicara, karena dia memang tidak yakin bahwa dia bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun. Chu Feng, jangan berkecil hati. Memang sangat sulit untuk menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun. Tetapi dengan bakat kamu, seharusnya tidak ada banyak masalah untuk menjadi spiritualis dunia jubah biru. Apakah kamu masih ingat dengan binatang mengerikan, yang terkunci di menara hantu Asura di Provinsi Jiwa? Kamu jangan lupa, itu adalah spiritualis dunia jubah ungu, dan dia memiliki permintaan dari kamu. Selama kamu menjadi spiritualis dunia jubah biru, mungkin kamu bisa membantunya mendapatkan kebebasan. Lalu pada saat itu juga, bukankah tidak apa-apa untuk memintanya menyelamatkan Su Rou dan Su Mei? Ucap si ratu. Tepat pada saat itu, si ratu mengingatkan dengan serius. Benar sekali, ratu, kamu benar-benar pintar. Rou kecil dan Mei kecil masih bisa diselamatkan. Selama aku bisa mendapatkan hal yang ditinggalkan oleh monster mengerikan itu, mungkin aku bisa dengan cepat menjadi spiritualis dunia jubah biru. Kemudian, pada saat itu akan berhasil jika aku menyelamatkannya, lalu memintanya untuk menyelamatkan Rou dan Mei kecil. Balas Chu Feng. Setelah mendengar pengingat si ratu, Chu Feng juga dengan cepat menyadari akan hal itu. Dan wajahnya yang semula seperti abu, seketika langsung melonjak dengan sedikit harapan. Chu Feng, kamu tidak akan benar-benar merasa bisa, untuk menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun kan? Tanya pendiri sekte. Pendiri Azure Dragon mengernyitkan alisnya dengan ringan, itu ketika dia melihat seutas harapan yang melonjak dalam tatapan Chu Feng. Karena dengan seluruh waktu yang dijalani dalam hidupnya, ia tidak bisa masuk ke dunia jubah ungu. Jadi dia sangat tahu, betapa sulitnya untuk mendapatkan hal itu. Dia tidak meragukan bahwa Chu Feng bisa menjadi spiritualis dunia dengan jubah ungu, atau dia tidak akan mempercayakan penyelamatannya pada Chu Feng. Tetapi melakukan itu dalam 2 tahun, itu hampir merupakan hal yang mustahil. Leluhur, memang benar aku tidak bisa menjadi spiritualis dunia jubah ungu dalam waktu 2 tahun, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk memikirkan metode lain untuk menyelamatkan Su Rou dan Su Mei. Keduanya terlalu penting bagi aku, dan aku harus menyelamatkan mereka. Jadi dalam periode waktu aku tidak ada di sini, aku berharap kamu dapat menjaga orang-orang yang dekat dengan aku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah orang-orang di sekitarnya. Hahaha, kamu jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang akan dapat menyakiti mereka.
Bahkan sama sekali tidak ada masalah yang akan terjadi kepada dua saudara perempuan dalam 2 tahun ini. Namun meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu miliki agar bisa menyelamatkan mereka, aku harap kamu bisa mengingatnya sebelum menyelamatkan mereka. Kamu harus menjamin keselamatanmu sendiri terlebih dahulu, atau semuanya akan sia-sia, saran pendiri Naga Azure. Leluhur jangan khawatir, aku punya rencana aku sendiri, balas Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng hanya merawat luka-lukanya sendiri, lalu menjelaskan kepada orang banyak apa yang sebenarnya terjadi. Baru saat itulah dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan meninggalkan makam 1000 tulang. Dia secara resmi meninggalkan tempat itu, dan melangkah ke jalan yang dipenuhi bahaya yang tidak diketahui. Namun jalan yang harus dilaluinya ini, itu adalah jalan menuju Provinsi Qin. Benua 9 provinsi dibagi menjadi Provinsi Azure, Provinsi Tang, Provinsi Song, Provinsi Ming, Provinsi Han, Provinsi Sui, Provinsi Spirit, Provinsi Yuan, dan Provinsi Qin. Sesangkan untuk Provinsi Qin itu sendiri, provinsi itu berada agak jauh dari Provinsi Azure. Seseorang diharuskan untuk melewati Provinsi Jiwa terlebih dahulu, untuk bisa mencapai provinsi itu. Adapun mengapa Chu Feng perlu pergi ke Provinsi Qin, itu karena binatang mengerikan di Menara Hantu Asura memberitahu Chu Feng bahwa, ada harta yang bisa memoles kekuatan spiritualnya, dan harta itu berada di Provinsi Qin. Tujuan Chu Feng dari perjalanannya saat ini, itu sudah sangatlah jelas. Yaitu untuk menemukan harta itu. Maka untuk menyempurnakan kekuatan spiritualnya, sehingga ia bisa lebih cepat menjadi spiritualis dunia jubah biru. Kemudian barulah dia kembali ke Menara Hantu Asura, lalu berkoordinasi dengan Beast Monstrous yang dipenjara itu. Dan setelah membebaskannya, mintalah bantuan dari Beast Monstrous yang misterius dan tak terduga tersebut, sehingga bisa menyelamatkan Su Rou dan Su Mei dari ancaman mutiara itu. Meskipun rencana itu tampaknya sangat sederhana, tapi Chu Feng tahu bahwa di dalamnya, pasti ada ribuan kesulitan dan puluhan ribu resiko. Karena pada awalnya, tempat harta karun itu disembunyikan di tempat yang tidak jelas, dan tempat itu disebut Tousan Monster Mountain. Aku akan segera pergi dari sini, dan siapa yang tahu kapan aku akan kembali ke tempat ini, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng duduk di atas elang berkepala putih, dia melihat tanah yang akrab dan pemandangan di bawahnya, itu ketika pikirannya lagi sangat rumit. Kali ini sangat berbeda, dari terakhir kali ketika dia pergi ke Provinsi Jiwa. Terakhir kali dia ke sana, dia hanya ada di sana untuk ujian kualifikasi spiritualis dunia jubah putih. Tetapi pada kesempatan kali ini, dia memiliki misi yang lebih berat, dan waktu dia pergi juga agak lebih lama. Chu Feng, apakah kamu ingin pergi ke World Spirit Guild dan meminta bantuan? Meskipun mereka tidak memiliki spiritualis dunia jubah ungu di sana, aku yakin mereka dapat sedikit membantu, kata si ratu. Tidak, aku tidak terlalu akrab dengan World Spirit Guild. Aku juga takut bahwa keserakahan akan bangkit dari hati mereka, jika mereka melihat harta yang ditinggalkan oleh monster mengerikan itu, dan mereka akan mengambilnya untuk diri mereka sendiri, jawab Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, si ratu merasa itu sangat masuk akal juga. Setelah itu, dia terkikik dan berkata, sepertinya kamu sudah cukup dewasa ya, aku memang tidak salah. Wah, kamu akan memiliki masa depan yang cukup baik, ucap si ratu. Ratu pada saat ini bahkan seperti seorang motivator. Dia yang tahu Chu Feng memiliki kekhawatiran berat di hatinya, itu tidak berhenti menghiburnya, dan terus menghibur Chu Feng selama di perjalanan. Itu menyebabkan tekanannya berkurang sedikit, dan kepercayaan di mana dia bisa menyelamatkan Su Rou dan Su Mei juga meningkat sedikit. Aura ini, ucap Chu Feng. Tapi di saat Chu Feng akan meninggalkan perbatasan Provinsi Azure, dia tiba-tiba mengerutkan keningnya, dan dengan cepat mengarahkan Little White menuju gumpalan awan di kejauhan. Dia dengan paksa menerobos masuk, karena Chu Feng bisa merasakan aura yang sangat kuat mendekat. Memang benar setelah Chu Feng bersembunyi di awan putih, suara besar terdengar dari cakrawala terdekat.
Suara itu seperti guntur, tetapi lebih mirip suara 10.000 kuda yang berlari kencang. Suara mereka berderap di udara. "Oh surga, itu adalah," seru Chu Feng. Meskipun Chu Feng tersembunyi di awan putih, dia masih bisa melihat semua yang ada di luar. Pada saat itu ia dengan heran menemukan, bahwa di ujung cakrawala itu adalah sekelompok besar orang dan kuda. Orang dan kuda yang berjalan di udara. Sekelompok orang itu mendekati jumlah 10.000, dan pada tubuh setiap orang itu mengenakan jubah berwarna emas. Jubah itu bukan baju besi, tapi itu lebih cantik dari baju besi, dan bahkan lebih sulit dari baju besi. Di bawah hampir 10.000 orang itu, setiap orang mengendarai kuda yang luar biasa. Kuda-kuda itu jauh lebih besar daripada yang normal, dan mereka juga mendominasi secara tidak normal. Seolah-olah mereka adalah raja-raja bagi para kuda lain, itu dikarenakan mereka memiliki aura yang tidak biasa. Dan yang paling penting adalah, kuda-kuda itu bisa tetap berada di udara dengan kecepatan sangat cepat. Akan tetapi, itu bahkan tidak banyak. Selain kuda-kuda yang bisa berjalan di udara, bahkan ada kereta berwarna emas yang besar. Yang menarik kereta itu bukanlah kuda, tapi itu adalah binatang yang besar. Itu adalah seekor binatang buas besar yang bisa berjalan di udara, dan jika Chu Feng tidak salah, itu harus menjadi binatang mengerikan yang mencapai ranah surga. Ranah surga binatang buas dijinakkan oleh seseorang, dan menjadi budak yang menarik kereta. Itu benar-benar menyebabkan orang agak terkejut. Dan ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah spanduk tentara yang berkibar-kibar, dia akhirnya tahu asal-usul kelompok orang itu. Karena di atas spanduk tentara berwarna emas itu, yang memiliki naga dan burung phoenix yang diukir dan digambar di atasnya, itu terdapat dua kata besar. Dua kata itu adalah, dinasti Jiang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.